mahasiswi UBSI Kaliabang Tengah dari kelas 641B05. Saya akan memperkenalkan TIK. Apa sih TIK? TIK adalah gambaran singkat tentang sejarah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah TIK dimulai dengan penemuan-penemuan awal seperti mesin hitung Blaise Pascal pada abad ke-17 dan mesin analitik Charles Babbage pada abad ke-19. Contoh lainnya, komputer generasi pertama pada tahun 1940 yang biasa disebut ENIAC, komputer elektronik pertama yang dapat diprogram melalui era komputasi modern. Dan yang kedua ada pembuatan internet pada tahun 1960 yang bisa disebut proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika. Itu adalah satu-satunya cikal bakal internet. Dan yang ketiga ada perkembangan internet pada tahun 1990 yang biasa disebut World Wide Web, diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Dan yang keempat adanya muncul smartphone tahun 2000-an. Peluncuran iPhone oleh Apple pada tahun 2007 menandakan awal era smartphone tangan untuk teknologi informasi dan komunikasi. Dampak terhadap masyarakat sangatlah besar. Yang pertama ada akses informasi, untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, memungkinkan masyarakat untuk belajar dan mengakses pengetahuan dengan mudah. Yang kedua ada kemajuan komunikasi. Komunikasi menjadi lebih mudah dengan efisien melalui email, sosial media, dan lain-lain, memungkinkan interaksi global dengan hitungan detik. Yang ketiga ada transformasi bisnis yang telah mengubah secara cara bisnis dilakukan, mempercepat proses peningkatan efisien dan membuka peluang baru dalam perdagangan dan pemasaran online. Dan yang keempat ada perubahan gaya hidup yang telah mengubah cara kita bekerja, bermain, dan belajar dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak. Perbedaan antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software ialah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ialah komponen fisik yang dapat disentuh atau dilihat pada sebuah sistem komputer. Contoh dari perangkat keras ialah prosesor Intel i7, RAM DDR4 8GB, keyboard Logitech, dan monitor LED 24 inch. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ialah program atau instruksi yang dilakukan oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Ini semua mencakup aplikasi, sistem operasi, dan berbagai sistem lainnya yang dilakukan di atas perangkat keras. Contoh dari perangkat lunak ialah sistem operasi Windows 10, Microsoft Office, misalnya Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama dalam menjalankan fungsi dari komputer. Perangkat keras menyediakan platform untuk berjalannya perangkat lunak, sedangkan perangkat lunak mengatur dan mengendalikan perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna di lokasi yang berbeda. Jaringan komputer itu ada 3. Yang pertama adalah Local Area Network, yang kedua ada One Wide Area Network, sama yang ketiga ada jaringan internet. Yang pertama LAN.
LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti gedung, kampus, dan kantor. Biasanya menggunakan teknologi kabel seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat. LAN memfasilitasi berbagai sumber daya lokal seperti printer, file, dan aplikasi. Yang kedua, ada WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area luas, seperti kota, negara bagian, atau negara, menggunakan teknologi seperti koneksi telepon, kabel serat optik, atau satelit untuk menghubungkan jarak jauh. WAN memungkinkan komunikasi yang berjauhan, memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan cabang-cabang di seluruh dunia. Yang ketiga, ada jaringan internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan LAN dan WAN tadi, terhubung di seluruh dunia. Ini memungkinkan pengguna di berbagai lokasi untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses sumber daya online. Internet memfasilitasi komunikasi global yang cepat dan efisien. Masing-masing jaringan ini mempengaruhi komunikasi global dengan memperluas jangkauan komunikasi dan akses informasi. LAN memungkinkan kolaborasi dan berbagi sumber daya di dalam organisasi lokal. WAN memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan cabang-cabangnya di lokasi yang berjauhan. Internet sebagai jaringan global memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara individu, perusahaan, dan entitas di seluruh dunia. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pertukaran budaya secara global. Keamanan informasi. Keamanan informasi terdiri menjadi 3, yaitu 1. Pentingnya keamanan informasi dan privasi. 2. Ancaman umumnya. 3. Cara mencegahnya. Pentingnya keamanan informasi dan privasi terdiri menjadi 3. Perlindungan penggunaan data. Apa itu perlindungan penggunaan data? Perlindungan penggunaan data itu seperti nama, alamat, nomor HP, serta informasi keuangan yang harus dilindungkan dari akses yang tidak kita kenal atau akses semacam lainnya, pinjol dan lainnya. Misalnya nih, kita dapat akses yang tidak dikenal. Nah, ini tuh berarti itu adalah sebuah penyadapan informasi tentang data pribadi kita atau pencurian data. Kedua, ada kerahasiaan komunikasi. Apa sih itu kerahasiaan komunikasi? Kerahasiaan komunikasi itu melalui pesan, email, media sosial yang digunakan dalam macam-macam seperti dia ingin mencari tahu data pribadi kita, yaitu dengan cara pencurian atau penyadapan dalam melalui web seperti email, pesan, dan media sosial. Ketiga, ada integritas data. Integritas data itu yang dimaksud dengan transmisikan harus yang dilindungi dari manipulasi atau perubahan tidak sah untuk mempertahankan kebenaran dan kendalian informasi. Sekarang ini kita ada tentang ancaman umum bagi keamanan informasi ya. Ancaman umum keamanan informasi. 1. Ada malware. Malware itu adalah program berbahaya seperti virus atau trojan dapat merusak komputer, sistem komputer yang informasinya dapat menjadi perangkat yang tidak diizinkan itu tuh terdeteksi. Nah, sedangkan kedua itu ada phishing. Apa itu phishing? Phishing itu adalah sebuah pinjaman online yang tidak sah untuk mencoba informasikan data keuangan dalam menyamarkan sebagai entitas email. Emailnya itu tuh email yang nggak dikenal dan webnya itu tidak resmi. Itu jangan dilakukan ya guys.
Nah, yang ketiga ada serangan DOS atau DDoS. Serangan DOS atau DDoS itu untuk mengganggu layanan online dengan mengalirkan aliran lalu lintas internet yang besar ke situs web atau ke server. Nah, keempat itu ada pelanggaran data. Nih, pelanggaran data akses yang tidak sah atau dalam perusahaan. Nih, kita kan bekerja di dalam perusahaan. Nah, itu tuh ada hal yang sensitif yang mencari data pribadi kita. Misalnya seperti pelanggaran keamanan data yang dicuri dari sebuah perusahaan atau membocorkan data pribadi kita. Sekarang ada cara mencegah ancaman keamanan informasi. Cara mencegah ancaman keamanan informasi terdiri ada 4, yaitu 1. Perangkat lunak keamanan. Perangkat lunak keamanan itu seperti antivirus yang dari HP atau laptop itu buat keamanan data pribadi kita yang terbaru untuk mengurangi perangkat dari ancaman berbahaya. Kedua, ada perbaruan sistem operasi di HP atau di laptop, perangkat lunak, aplikasi dengan berbagai caranya untuk memperbaiki keamanan dan celah dari penyadapan data pribadi. Nah, ketiga ada kesadaran penggunaan nih. Kesadaran penggunaan itu tuh dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri tuh, nih misalnya tingkatkan perbaruan di HP atau di laptop tentang keamanan data pribadi kita. Nah, kalau ada yang ngechat juga dari email atau WA atau web dan hal seperti lainnya yang tidak sah atau akses yang tidak kita kenal, itu sebaiknya kita diamkan saja dan tidak usah kita apa-apakan. Nah, keempat itu ada inskripsi data. Apa sih inskripsi data itu? Inskripsi data itu untuk melindungi informasi sensitif saat disimpan atau digunakan dengan seperti melalui HTTPS untuk gunakan koneksi yang lebih aman. Jadi di sini kesimpulan dari keamanan informasi itu kita harus berhati-hati dalam melakukan berbagai aplikasi atau web yang tidak dikenalnya dan pinjaman online semacam lainnya seperti itu. Jadi data pribadi kita tuh harus benar-benar aman dengan sendirinya agar tidak terjadi penyadapan atau penyalahgunaan yang dilakukan di luar sana. 5. Teknologi masa depan. Di masa depan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK diprediksi akan terus berkembang dengan cepat, membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prediksi tentang teknologi masa depan dan dampaknya termasuk 1. Internet of Things yang terintegrasi. IoT akan semakin terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti rumah pintar, kota pintar, dan transportasi pintar. Contohnya, rumah yang terhubung secara pintar akan memungkinkan pengendalian perangkat elektronik, keamanan, dan energi secara otomatis melalui internet, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. 2. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kemajuan dalam AI akan memungkinkan aplikasi yang lebih canggih, termasuk asisten virtual yang lebih pintar, analisis data yang lebih mendalam, dan sistem otomatisasi yang lebih kompleks. Ini dapat mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan teknologi secara keseluruhan. 3. Koneksi 5G yang luas. Penyebaran teknologi 5G akan mempercepat kecepatan internet dan ketersediaan layanan berbasis cloud, memungkinkan pengalaman yang lebih interaktif dan real-time dalam streaming video, game online, dan aplikasi berbasis cloud lainnya. 4. Realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR yang lebih terintegrasi. VR dan AR akan semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari melalui aplikasi pendidikan, hiburan, dan bisnis. Misalnya,
AR dapat digunakan dalam tour virtual, belanja online, dan pelatihan profesional. 5. Teknologi kesehatan yang lebih canggih. Kemajuan dalam TIK akan membawa perkembangan baru dalam bidang kesehatan, termasuk pemantauan kesehatan yang terhubung, perawatan jarak jauh, dan terapi berbasis teknologi. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan, serta memungkinkan pengguna untuk lebih aktif dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari akan meliputi tingkat kenyamanan, efisiensi, dan konektivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, tantangan baru juga dapat muncul terkait dengan privasi data, keamanan informasi, dan perubahan dalam pasar kerja yang membutuhkan adaptasi dan inovasi yang terus